Halo sahabat desain, balik lagi di channel gue Henry Jitvidi. Nah, kali ini kita akan mulai membuat lagi cara membuat desain aplikasi mulai dari nol nih. Kita mulai dari brief ya. Sekarang ini kita dari brief. Di sini brief ini kalau kalian tahu itu dalam artian ya, dalam kata mudahnya nih buat kita pemula, itu adalah gambaran suatu atau gambaran dari klien atau dari atasan kalian sewaktu kalian kerja di kantor atau freelance. Nah, brief ini tuh gunanya lembaran kerja kita untuk membuat suatu project, entah itu aplikasi atau bisa website. Nah, ini tuh ibarat panduan lah ya, kemauan dari si klien kalian, entah itu atasan kalian serta klien kalian dari luar kantor, entah freelance. Di sini nanti kalau kalian yang belum pernah kerja, ibaratnya nanti nggak kaget gitu, wah ini apa nih yang gue dikasih brief kayak gini. Nah, nanti biasanya kalian bakal dikasih brief yang dimana di sini ada bacaan pen point yang itu masalah dari suatu aplikasi atau keinginan dari si klien ini untuk membuat aplikasinya maunya seperti apa nih. Nah, ini tuh ada foto ya, etc. Ini namanya brief, ini foto apa aja lah kalian bisa ngambil ya kan ini. Nah, di sini ceritanya si klien kita ini mau minta untuk bagian pertama tambahkan untuk bagian halaman, dia mau menambahkan sedikit animasi ya. Halaman nih, ini gue bikin sendiri, karangan sendiri. Ini kan ceritanya nih, nanti kalian biar nggak kaget, biar kalian tahu proses membuat aplikasi itu mulai dari mana nih, step by stepnya. Sorry ya kalau agak sedikit berisik. Nah, untuk bagian halaman untuk aplikasi kita tulis di sini aplikasi tambahkan animasi. Nah, nanti di aplikasinya itu ada sedikit animasi yang menunjukkan atau ciri khas dari suatu brand atau aplikasi yang kita buat. Nah, fiturnya masih banyak yang kurang. Oke, kita kasih cari buat promosi untuk mencari produk ya. Kita bikin produk agar lebih mudah. Nah, di sini nanti kita cari ibaratnya buat ini salah. Buat produk untuk buat promo untuk menarik ya. Jadi di sini juga kita sebagai desain harus benar-benar paham kalimat yang kalian nanti diberikan oleh atasan kalian atau klien ya, buat menarik user atau customer lah ya. Biasanya orang kalau sebuah marketing disebutnya konsumen, biasanya dinyebutnya biar lebih gampang. Jadi di sini gue ajarin by steps-nya biar kalian pas kerja nanti kalian nggak kaget. Oke, kita turunin lagi untuk jarak agak ke bawah. Sulit menemukan produk yang sesuai yang diinginkan, betul. Oke, nanti kita cari seller yang kurang dipercaya karena oke. Nah, solusinya di sini kalian need ini atau reason to buy your service ini kalian tinggal ibaratnya poin-poin atau ini kan needs itu kebutuhan, berarti solusi dari permintaan si klien ini nih, dari si poin-poin ini masalahnya nih. Nah, ini kan maunya untuk aplikasi tambah animasi, berarti solusinya itu nanti kita bakalan tambahin dulu. Nah, di sini berarti solusinya kita yang bikin sendiri ya. Jadi kalian nanti baca sendiri briefnya dan ini solusi dari kalian. Oke, solusinya ya udah nanti kita buatkan atau cari animasi. Oke, dan yang kedua ini fiturnya masih banyak yang kurang. Oke, berarti ini solusinya kalian harus riset nih. Oke, bentar ya. Berarti kalian harus riset solusinya nih, kompetitor aplikasi sejenis. Berarti kita nanti melakukan riset ya, research, bahasa Inggrisnya research. Jadi research itu ibaratnya nanti gua ajarin juga
mencari tahu apa aja sih isinya, fitur-fitur apa aja yang dibutuhkan oleh si aplikasi ini ya, yang lebih lengkap, nggak bertele-tele ibaratnya, buat promosi untuk konsumen. Oke, nanti berarti ini nanti kita buat di sini, kita bikin. Nah, ini berarti nanti taruhlah ya, jangan buat promosi, berarti ini butuh konten yang menarik konsumen. Berarti ini dalam segi sudut pandang klien nih gue nulisnya, dan ini dalam sudut pandang seorang desainer atau kita ya. Jadi kita buat promosi untuk konsumen, ini solusi yang kita dapetin, dan ini sulit menemukan produk sesuai yang diinginkan. Oke, berarti di sini nanti kita cari, kita udah dapat gambaran nanti nih, taruhlah fitur ya, berarti fitur yang memudahkan memudahkan pencarian. Oke, ntar ada deh, ntar gue kasih tahu. Nah, dan ini sellernya kurang dipercaya. Oke, di sini mah paling gampang, berarti kita butuh testimoni dan foto-foto yang jelas. Nah, di sini. Nah, ini caranya. Jadi sebagai customer kita juga harus pintar mencari solusi atau mencari jalan keluar dalam masalah yang dialami oleh klien kita. Testimoni aja udah. Nah, testimoni ini kalian tahu lah ya, ibaratnya kayak bukti dari customer yang udah ngebeli ya kan, udah memberi testimoni tanggapan mereka terhadap produk yang udah dibeli di website kita itu seperti apa, beneran apakah nyata barangnya sama atau enggak. Jadi gitu. Jadi kita mulai diulangin dari brief dulu. Nah, foto ini contohnya kita kayak ini klien kita lah ya. Jadi klien kita ini nggak pakai foto juga nggak apa-apa sih. Nanti kita bikin aplikasi toko tanaman ya kan. Kalau kalian yang belum tahu cara membuat desain website, sama kalian tinggal ke playlist, gue juga udah share. Itu dimulai dari nol, dimulai dari brief juga, dimulai dari mind map serta user flow, wireframe sampai visual design dan prototype. Di situ udah gue jelasin secara detailnya ya kan. Cari di playlist ya, nama playlistnya itu gue udah kasih tahu cara bikin website mulai dari nol. Oke, kita lanjut lagi. Di sini kita baca ya. Jadi kalian tinggal contoh aja seperti ini briefnya, points yaitu masalah yang sedang dihadapi customer atau klien kita, permintaan lah ya, mau bikin aplikasi seperti apa. Nah, di sini dia pasti nanti ngejelasin tuh. Jadi di sini kalian benar-benar memastikan kalau permintaan si klien harus jelas ya guys. Karena kalau kalian nggak tanya dengan jelas, nggak banyak nanya, nanti yang ada kalian sendiri yang rugi ya kan. Jadi lebih baik kalian benar-benar tanya sedetail mungkin aplikasi yang mau dia buat seperti apa, atau website seperti apa yang mau dia inginkan ya kan. Jadi kalian juga nggak bingung celana melongo, nggak nebak-nebak. Nah, di situ emang wajib. Jadi siapkan kertas aja apa yang perlu ditanyain buat customer kita. Apakah pertanyaannya seperti ini atau mau bikin website seperti ini. Karena nanti ketika kalian bikin sebuah aplikasi nih, kalau udah sesuai kayak ini, yang penting kalian udah sesuai nih, aplikasinya udah sesuai kayak gini nih, biasanya klien itu bakalan ada kayak minta direvisi. Nah, revisi itu apa? Pengulangan, dia itu ternyata ada yang kurang. Jadi ketika kita udah selesai buat aplikasi ini sesuai permintaan, sesuai sama yang di brief ini, belum tentu langsung jadi deal. Biasanya klien tuh ada aja maunya. Nah, makanya kenapa harus dibikin brief sedetail mungkin ini, biar kita itu nggak membuat aplikasi nggak jauh dari permintaan si klien. Nanti pas udah kita kasih ke klien, pasti dia nanti bilang, wah ini kurang ini. Nah, berarti kalau itu udah di luar brief, udah terlalu melenceng, nggak sesuai kontrak ya, kalian bisa, kalau ini untuk freelance ya,
Tapi kalau untuk atasan ya kalian emang harus benar-benar kerjain karena kalian digaji. Tapi kalau untuk freelance, kalian kan pakai kontrak ya. Ibaratnya kalau nggak sesuai sama brief yang perjanjian di awal, ya kalian harus bilang jujur ke dia kalau emang ini saya udah membuat sesuai brief. Kalau ternyata setelah direvisi, taruhlah kalian ngasih revisi 1 kali atau 2 kali ya, ketika udah 2 kali kepake revisi tapi dia masih mau ngubah ternyata beda dari brief, udah jauh melenceng, kalian tinggal tinggal bilang ke klien bahwa ini udah sesuai dan nggak sesuai sama brief yang kita buat, jadi mau nggak mau ini harus dirombak ulang dan biayanya harus kalian naikin. Kalau gue sih gitu, mending biaya untuk membuat aplikasi ini kan udah deal di awal, kalian udah dibayar DP ibaratnya untuk membuat aplikasi sesuai brief ini. Ternyata si klien belum cocok dan dia menambahkan brief lain, ya kan, dan udah jauh lah dari brief ini, kalian tinggal tambahin aja harganya, dan itu harus benar-benar disetujui oleh klien juga biar sama-sama enak. Nah, kenapa harus ditambah? Nah, kalian jelasin, nah ini ternyata nggak sesuai, yang seharusnya seperti ini tapi bapak atau ibu mintanya seperti ini, mintanya yang lebih dari brief yang udah kita sepakati di awal. Jadi gitu, kalian harus benar-benar berani juga ngomong, berani juga bertanya, harus siapin semua brief semua nih di awal. Ini paling penting karena ketika kalian nggak paham percuma gitu. Jadi kalau kalian nggak paham apa yang diinginkan si klien, ya kalian kebanyakan nanti direvisi terus, kalian sendiri yang pusing, nanti minta revisi kalian sendiri yang bingung kan. Nah, jadi sekian mungkin untuk bagian brief ini. Jadi benar-benar harus dipahami dulu ya kan brief ini. Jadi kalian harus benar-benar bikin sebuah kertas yang dimana nanti si klien yang ngisi, kalau enggak ya pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan aplikasi yang akan dibuat nanti. Oke, mungkin segini dulu ya yang bisa gue kasih tahu ke kalian. Ini untuk part pertamanya kita buat brief. Nanti part keduanya kita lanjut membuat mainboard ya, atau research, mencari kompetitor aplikasi sejenis, maksudnya aplikasi sejenis tanaman ini kita cari-cari. Itu kita masuk bagian riset. Nah, inilah yang paling penting. Jadi awal riset dan bagian brief. Jadi kalau untuk bagian kayak wireframe sama visual mungkin agak lebih mudah. Jadi ujung tombaknya itu ya ini brief dulu. Oke. Jadi segini dulu yang bisa gue kasih tahu ke kalian untuk bagian masalah brief. Terima kasih yang udah nonton. Kalau kalian masih bingung dan ada pertanyaan yang ingin kalian tanyain, tinggal DM aja IG gue, ada di link deskripsi video ini. Atau bisa di kolom komentar video ini, kalian tinggal ketik aja. Oke? Makasih yang udah nonton, sampai jumpa lagi di next video.